Selamat datang dan selamat menikmati. Terdengar pengumuman, lomba lari babak kualifikasi akan segera dimulai. Para peserta bersiap dan saat dimulai, mereka semua berlari dengan kencang untuk mendapatkan posisi pertama. Ternyata itu adalah pertandingan yang sedang diikuti oleh Hunter Cha dan ia keluar sebagai pemenangnya. Setelah pertandingan itu, terlihat Hunter Cha sedang duduk dan secara perlahan membuka kaus kakinya. Setelah melihat sidera di kakinya, Hunter Cha berpikir, meskipun dirinya lolos babak pertama, ia tidak yakin dapat berlari lagi untuk bertanding dengan kaki yang sidera seperti ini. Seseorang berkata, apakah kamu akan berlari dengan menyembunyikan sidera yang seperti itu? Lalu Hunter Cha menoleh, orang itu ternyata Jin Woo, dan itulah pertama kali mereka bertemu lagi setelah waktu diulang kembali. Jin Woo mengatakan, bila Hunter Cha berlari dengan sidera yang seperti itu, Hunter Cha akan menghabiskan waktu setahun penuh untuk penyembuhan. Hunter Cha akan menjadi pelari yang payah setelah itu. Bila itu terjadi, Hunter Cha akan menyesali keputusan ini sepanjang hidupnya. Ini adalah cerita sungguhan dari seseorang yang dikenalnya dahulu. Hunter Cha mencium aroma yang wangi dari Jin Woo. Saat Hunter Cha merasa sakit, Jin Woo mendekati dan mengulurkan tangannya. Sambil menyembuhkan Hunter Cha, Jin Woo berkata, untuk sekali ini saja, berlari tanpa ada penyesalan. Saat Jin Woo akan pergi, Hunter Cha bertanya, apakah mereka pernah bertemu sebelumnya? Jin Woo terdiam sejenak dan berkata, bila Hunter Cha menang melawan dirinya dalam adu lari, ia akan menjawab pertanyaan itu. Hunter Cha berkata, ia melihat Jin Woo berlari dan memenangkan semua pertandingannya. Karena dirinya akan bertanding lagi, bagaimana kalau ia akan mengalahkan Jin Woo di lain hari? Apakah Jin Woo akan menjawab pertanyaannya? Jin Woo mengatakan, ia setuju dengan yang Hunter Cha ajukan dan memberinya kesempatan untuk tanding lari di lain hari saja. Musim gugur telah tiba. Jin Woo melewati hari-harinya, layaknya anak muda seumurannya. Setelah Jin Woo menyelesaikan ujian masuk universitas, di bulan Desember menjelang malam Natal, tampak Jin Woo sedang berjalan menuju tempat di mana ia janjian dengan Hunter Cha. Ia berpikir ia tahu kalau dirinya murid yang baru saja selesai ujian, tapi apakah pakaiannya terlalu biasa saja? Lalu Jin Woo menggunakan skillnya, merubah pakaiannya menjadi lebih modis. Saat Jin Woo menunggu Hunter Cha, ia menyadari kalau Hunter Cha ingin mengagetkan dirinya. Sebelum Hunter Cha menyentuh dirinya, Jin Woo membalikkan kepalanya lebih dulu. Hunter Cha bertanya, ia mendengar kalau Jin Woo mendapatkan nilai yang bagus, tapi mengapa Jin Woo memilih universitas yang jauh itu? Jin Woo menjawab, karena beasiswa yang ia terima lumayan besar di sana, dan ada seseorang yang ingin ia temui di sana. Mendengar jawaban Jin Woo, membuat Hunter Cha bertanya-tanya, apakah orang itu perempuan atau laki-laki yang ingin Jin Woo temui? Lalu Hunter Cha bertanya, apakah Jin Woo masih ingat dengan janji mereka? Janji di mana Jin Woo akan menjawab semua pertanyaannya bila ia menang lari melawan Jin Woo. Jin Woo menjawab, tentu saja ia masih mengingatnya. Hunter Cha berkata, bagaimana kalau mereka adu lari sekarang? Yang bisa mencapai pohon itu duluan adalah pemenangnya. Jin Woo bertanya, apa yang membuat Hunter Cha penasaran untuk bisa menang? Hunter Cha menjawab, ada banyak hal. Seperti apa yang menjadi pikiran Jin Woo saat ini? Siapa orang yang ingin Jin Woo temui di universitas itu? Apakah orang itu laki-laki atau perempuan? Dan yang terpenting, apakah mereka pernah bertemu sebelumnya selain di kompetisi lari saat itu? Jin Woo cukup terkejut mendengar perkataan Hunter Cha, tapi ia menyetujui akan adu lari dengannya. Hunter Cha membuka syalnya dan memakaikannya di leher Jin Woo sambil berkata, bila Jin Woo menyukai dirinya, tetap diam di sini dan jangan bergerak. Lalu Hunter Cha berlari dan meninggalkan Jin Woo yang kebingungan. Semua pasukan bayangan ikut senang dan menyoraki Jin Woo, terkecuali Beru. Ia ingin Jin Woo berlari dan mengalahkan Hunter Cha. Jin Woo mengingat kembali memori bersama Hunter Cha sebelum Cup of Reincarnation digunakan. Saat dirinya pertama kali bertemu Hunter Cha dalam dungeon, saat Hunter Cha mulai dekat dengan dirinya, saat mereka berdua berkencan untuk pertama kalinya, dan saat terakhir ia menelpon Hunter Cha sebelum melawan Antares. Melihat Hunter Cha sudah menyentuh pohon itu, Jin Woo hanya bisa tersenyum menggaruk pipinya. Sambil berjalan mendekati Hunter Cha, Jin Woo memerintahkan semua pasukan bayangannya untuk menutup mata. Dan yang selanjutnya terjadi,
Kalian bayangkan saja sendiri ya, sesuai imajinasi kalian masing-masing. Dunia peristirahatan. Dunia di mana tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Terlihat Beru datang menghampiri Task membawa sesuatu. Mereka berdua saling menatap dan tersenyum. Beru mengatakan, jubah yang dipesan Task sudah siap. Jubah itu terlihat sama seperti yang digunakan Jinwoo di masa lalu. Beru mengatakan, bukankah lebih baik menjadikan Orb of Avarice menjadi sebuah tongkat daripada dipegang di tangan? Task sangat senang akan saran Beru dan memerintahkan para kurcaci untuk membuatkan tongkat untuk dirinya. Dunia peristirahatan, di mana ujungnya tidak terlihat karena terlalu luas. Ada 10 juta pasukan bayangan hidup di sana. Semua yang ada di dunia ini saling membantu satu sama lain. Para pasukan terhubung kuat dengan pikiran raja mereka. Semakin kuat raja mereka bertumbuh, semakin mirip cara berpikir mereka dengan sang raja. Yang berarti, mereka yang sebelumnya hanya menginginkan kehancuran, perlahan mulai hidup seperti manusia. Mereka mulai mempunyai emosi seperti manusia. Semua itu menjadi pengalaman yang menyegarkan untuk mereka semua. Hati mereka yang kosong mulai terisi dengan sesuatu yang baru. Mereka yang tertidur dalam kelas, mereka yang latihan bertempur, mereka yang mulai berbicara satu sama lain, bahkan mereka mulai bertengkar karena perbedaan pendapat. Semuanya mendapatkan sifat mereka masing-masing dan hidup di dunia ini. Mereka semua berterima kasih kepada raja mereka, diundang untuk hidup di dunia yang tidak pernah mereka bayangkan. Mereka mencintai raja mereka, Shadow Monarch, Sung Jinwoo. Suara Task bergema di seluruh kastil, tongkat barunya sudah jadi. Semuanya bersorak akan Task yang menjadi semakin keren. Pasukan Titans datang menghadap Task, atas perintah Belion. Task memerintahkan semuanya untuk menyimak dengan baik, ia akan menceritakan pengalamannya berperang bersama sang raja. Task marah mendengar seseorang mengatakan, kalau mereka semua seharusnya tidak bermain-main di sini. Tapi saat Task melihat kalau Igris yang berkata demikian, ia melunak dan bertanya, ada keperluan apa Igris mencari dirinya? Igris mengajak Task melihat keluar dan berkata, itu akan segera terjadi. Bukankah semua komander yang melayani raja seharusnya bersorak untuk momen ini? Task terkejut dan menyadari kalau saat ini Jinwoo akhirnya bertemu dengan Hunter Cha. Semua bersorak akan momen bahagia ini, dan Task sampai menangis terharu. Igris memandang jauh, dan ia mulai mengingat kembali memori lamanya sebelum ia menjadi pasukan bayangan. Di dalam ruang yang diciptakan oleh Shadow Monarch terdahulu, di mana ia pertama kali bertemu dengan Jinwoo, ia mendapatkan perintah untuk mengetes manusia yang masuk ke dalam tempat itu. Shadow Monarch ingin melihat apakah manusia itu pantas menjadi wadahnya. Ia tahu kalau itu akan menjadi perintah terakhir Shadow Monarch untuk dirinya. Shadow Monarch yang kehilangan niat untuk bertarung setelah memaafkan para rulers, menunjukkan minat yang sebegitu besar kepada seorang manusia. Pasti ada alasan yang bagus untuk itu. Perintah Shadow Monarch adalah mutlak. Ia tidak berani untuk bertanya apa alasannya. Ia hanya mematuhi semua perintah yang diberikan kepadanya. Hanya itu yang dapat ia lakukan. Setelah kekuatan aslinya tersegel, ia berdiri sendirian di tempat itu untuk melihat kelayakan manusia pilihan Shadow Monarch. Penampilannya sama seperti dulu, sebelum bertemu Shadow Monarch saat ia masih hidup. Sang arsitek menciptakan tempat ini, menggunakan kekuatan sang Shadow Monarch. Apakah manusia itu sudah hampir sampai? Ia dapat merasakan kehadiran manusia di belakang pintu. Cepatlah datang kemari, aku menunggumu di tempat ini. Ia merasa gelisah karena sudah berlaku sombong dan kelihatannya ini sedikit tidak menghargai. Manusia yang akan datang itu memiliki kesadaran Shadow Monarch. Untuk duduk di tahta sepertinya akan terlihat sedikit kurang ajar. Ia bingung memikirkan di mana ia harus berdiri. Apakah itu manusia pilihan rajanya? Sejak awal ia tidak berniat untuk mengalah dalam pertarungan ini. Bila ia merasa manusia itu tidak layak, manusia itu akan mati di tangannya. Dirinya yang akan menilai, apakah manusia itu layak untuk duduk di tahta ini. Seperti itulah awalnya ia bertarung melawan manusia itu, tapi hasilnya sangat mengecewakan. Manusia itu tidak mempunyai bakat atau kemampuan melebihi dirinya. Manusia itu hanya bisa menghindari pedangnya. Ia tak percaya kalau manusia itu menantang dirinya dengan tangan kosong. Orang itu cukup berani untuk ukuran seorang manusia. Ia suka melihat tatapan manusia itu yang penuh dengan percaya diri.
Meskipun tubuh manusia itu tidak cocok untuk rajanya, ia harap manusia itu mempunyai keberanian untuk bertarung habis-habisan. Mengecewakan, sangat mengecewakan. Bagaimana seseorang yang selemah itu pantas untuk menjadi wadah rajanya? Menyerah saja manusia yang lemah. Manusia itu tidak pantas untuk duduk di tahta. Ia akan memenggal manusia itu dan memberikan kematian yang terhormat. Ia merasa lega kalau ini akan menjadi kesalahan rajanya yang pertama dan yang terakhir. Karena bila manusia itu tidak pantas mendapatkan kekuatan rajanya, maka rajanya akan tetap menjadi raja untuk waktu yang lebih lama. Ia akan memenggal manusia itu tanpa rasa sakit. Tapi ia terkejut. Manusia itu menghentikan pedangnya dan tidak menyerah pada situasi yang seperti itu. Seperti inikah cara ia kalah dari manusia yang lebih lemah darinya? Samar-samar, ia melihat mata itu, mata yang mirip dengan rajanya. Dirinya, yang menjadi penguji, mempunyai status yang berlipat ganda dibandingkan manusia itu. Tapi, ia kalah. Apakah ia menurunkan penjagaannya? Atau keajaiban yang diciptakan oleh kegigihan manusia itu yang tidak tahu kapan harus menyerah? Ia tidak tahu apakah harus bahagia karena pilihan rajanya benar. Itulah yang terjadi. Dirinya kalah melawan manusia itu. Dan manusia itu menghibur dirinya. Ia mendapati dirinya berterima kasih atas niat baik yang ia rasakan dari manusia itu. Manusia itu adalah tuannya, temannya, dan sekutunya. Ia melewati banyak pertarungan bersama manusia itu. Tanpa ia sadari, kesetiaannya terhadap manusia itu semakin dalam. Kerinduannya terhadap raja sebelumnya semakin berkurang. Dirinya berakhir dengan menerima manusia itu sebagai rajanya. Setelah itu, pasukan manusia itu mulai bertambah kuat dengan bergabungnya pasukan bayangan terdahulu yang dipanggil melalui celah dimensi. Akhirnya dirinya bertemu lagi dengan Belion, teman seperjuangannya sejak dulu. Tetapi, kebahagiaan dari pertemuan mereka tidak bertahan lama. Walaupun Belion sangat setia, pikirannya mulai diracuni oleh semut gila itu. Tapi, tanggapan dari raja baru itu di luar perkiraannya. Setelah itu, mereka berperang melawan para monark. Raja baru mereka semakin terbiasa dalam pertarungan, dan para pasukan bayangan juga bertambah kuat. Perang terus berlanjut setelah Cup of Reincarnation digunakan untuk memutar waktu. Dan 30 tahun berlalu begitu saja. Semua musuh sudah dikalahkan, dan hanya pasukan kehancuran yang tersisa. Waktu yang dihabiskan bersama raja yang baru sangat menyenangkan, sehingga ia melupakan rajanya yang terdahulu. Kapankah semua itu dimulai? Saat ia mulai melupakan raja yang sebelumnya. Tapi ia tidak dapat sepenuhnya melupakan raja sebelumnya. Greed dan Iron dapat hidup di masa kini dan melupakan segalanya. Tapi, dirinya masih tetap berdiri di samping rajanya. Dirinya adalah kesatria dan pedang bagi rajanya. Salah satu sayap yang memimpin pasukan bayangan. Pertarungan rajanya adalah pertarungan bagi dirinya. Sejak sang raja masuk ke dalam medan perang yang baru, itu akan menjadi kehormatan baginya untuk mendapatkan pengalaman bersama rajanya. Sung Ilwan adalah seorang utusan rulers di kehidupan sebelumnya. Ia termasuk makhluk tingkat tinggi yang memorinya tidak terhapus setelah Cup of Reincarnation digunakan. Ia hanya bisa berpura-pura seperti manusia normal di hadapan keluarganya, termasuk Jinwoo, anaknya. Saat Ilhwan bertemu dengan utusan yang lain, ia bertanya, apa keputusan yang diambil oleh anaknya? Utusan itu mengatakan kalau Shadow Monarch sudah memutuskan untuk tinggal di sini. Dan setiap menit yang ia habiskan di dunia ini sangat berharga baginya. Apakah Sung Ilwan akan terus menyimpan rahasia ini dari anaknya? Ayah Jinwoo mengatakan, itu semua karena Jinwoo menginginkan agar ayahnya tidak mengingat apapun. Utusan itu mengatakan, jadi Ilhwan akan menjadi ayah, yang seperti Jinwoo inginkan. Bila dirinya pergi sekarang, para rulers tidak akan terlibat lagi. Akan menjadi waktu terakhir bagi dirinya untuk berada di dunia ini. Selama ini sangat menyenangkan. Ia sangat tertarik untuk melihat seperti apa hasil yang terjadi oleh keputusan Shadow Monarch. Para rulers berterima kasih kepada mereka berdua, Shadow Monarch dan Sung Ilwan. Apakah ada yang bisa ia lakukan untuk membantu Sung Ilwan? Sung Ilwan mengatakan, bisakah utusan itu menghapus memorinya dari kehidupan sebelumnya?
Sangat sulit bagi dirinya untuk berpura-pura di depan Jinwoo karena anaknya sangat cepat dalam membaca apa yang sedang terjadi. Dan ia ingin menjadi ayah yang normal, yang selalu khawatir akan anaknya. Karena bagi dirinya, Jinwoo bukan Shadow Monarch. Jinwoo adalah anak laki-lakinya yang berharga. Sambil merapal sihirnya, utusan itu mengatakan, setelah Sung Ilwan meninggalkan tempat ini, memori kehidupannya yang dahulu akan hilang sepenuhnya. Sung Ilhwan tidak akan mengingat ini, tapi ia berharap Ilhwan akan hidup dengan damai mulai dari sekarang. Di suatu tempat makan, terlihat ada acara penyambutan mahasiswa baru di sana. Jinho sangat gelisah, sampai kehilangan nafsu makan. Ia tidak pernah ikut dalam acara yang seperti ini sebelumnya. Ia tidak tahu mengapa dirinya merasakan hal seperti ini. Dirinya, anak kedua dari keluarga konglomerat, hidup dengan berkecukupan. Tapi tempat seperti ini membuat dirinya bernostalgia, seperti ia pernah di sini sebelumnya. Seorang senior menghampiri Jinho dan berkata, Jinho dapat menganggapnya sebagai teman. Tapi Jinho harus berhati-hati terhadap senior yang lain. Mereka mempunyai senior yang sangat menakutkan di jurusan mereka. Senior itu bukan orang yang suka menindas juniornya atau semacamnya, tapi senior itu lebih berkarismatik yang membuat siapapun takut berdiri di dekatnya. Jae-in pelari yang sangat terkenal adalah senior itu. Tak lama berselang, senior yang terkenal itu datang. Semua mahasiswa menyambutnya dengan hormat. Mereka memanggil senior itu dengan nama Jinwoo. Tiba-tiba Jinwoo duduk di meja mereka, membuat senior itu meninggalkan Jinho berdua dengan Jinwoo. Jinwoo menawarkan Jinho untuk minum. Jinho berpikir kalau isi gelas itu soju, dan tetap meminumnya walaupun dirinya sangat lemah terhadap alkohol. Jinho tersadar kalau minuman itu bukan soju, tapi soda. Jinwoo mengatakan Jinho tidak dapat minum alkohol, jadi soda yang akan mereka minum dengannya. Dan, Jinho, jangan memanggil dirinya senior. Itu membuat dirinya sedih. Panggil saja Jinwoo mulai dari sekarang. Tapi Jinho menolak hal itu awalnya. Tapi karena dirinya sungkan terhadap seniornya, Jinho mulai memanggil senior itu dengan nama Jinwoo. Jinho merasakan sebutan itu terasa tidak asing baginya. Mereka seperti kawan yang sudah lama mengenal satu sama lain. Setelah beberapa waktu, terlihat Jinwoo sedang berada di lingkungan rumah sakit universitas. Ia meminta Jinho untuk mengabsenkan dirinya untuk kelas sore, karena ada sesuatu yang harus ia lakukan. Saat mereka berdua berpapasan, Joo-hee memanggil Jinwoo dan mengatakan, apakah mereka pernah bertemu sebelumnya? Jinwoo mengatakan tidak, dan terus berjalan meninggalkan Joo-hee. Pertemuan itu akan menjadi yang pertama dan sekaligus yang terakhir bagi mereka berdua. Di rumah sakit universitas, terlihat Pak Go sedang terbaring sakit di sana. Saat dokter melihat botol di atas meja, ia bertanya benda apa itu kepada Pak Go. Pak Go mengatakan, seorang pria muda datang untuk memberikan benda itu dan pergi. Sangat mengagumkan, para penjaga menjaga ruangan ini dengan ketat, tapi orang itu dapat meninggalkan botol itu di sini tanpa seorang pun menyadarinya. Tapi, lebih sulit untuk mempercayai apa yang orang itu katakan kepada dirinya. Orang itu mengatakan, di masa lalu ia bertarung melawan monster dengan dirinya. Dan sekarang orang itu datang untuk memberikan ini sebagai tanda terima kasih untuk waktu itu. Kemudian orang itu menghilang begitu saja tanpa jejak, seperti ia tidak pernah ada sebelumnya. Dari apa yang orang itu katakan, bila dirinya meminum apa yang ada di dalam botol itu, dirinya akan membaik, tubuhnya akan sepenuhnya dipulihkan. Ia lelah akan semua ini. Apa yang akan terjadi bila yang orang itu katakan tidak benar? Ia akan bertanya satu pertanyaan kepada dokter. Bila dirinya tidak meminum ini, berapa lama waktu yang tersisa bagi dirinya untuk hidup? Dokter hanya bisa terdiam tanpa bisa berkata apa-apa. Bila sesuatu yang salah terjadi setelah dirinya meminum isi botol ini, tolong ukir tulisan di atas nisannya. Chairman Go Gun-hee bertarung sampai nafas terakhir tanpa menyerah sedikit pun terhadap penyakitnya dan dikubur di sini. Setelah habis meminum isi botol itu, Pak Go meminta dokter meninggalkan dirinya. Setelah beberapa saat Pak Go beristirahat, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan tubuhnya. Secara perlahan, Pak Go merasakan tubuhnya membaik. Sambil melihat ke jendela, Pak Go berkata, sepertinya sinar matahari masih terlalu hangat untuk musim dingin menghampiri dirinya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman.
supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.